Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isoleha dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 dari kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi dari ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Nurdian Syah MPD. Peradaban Islam di Nusantara itu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Salah satunya yaitu terkenal akan moderatnya, yang kedua yaitu terkenal akan pengasihnya, terkenal akan toleransinya, dan terkenal akan anti radikalnya. Penjabaran Islam di Nusantara itu dilakukan oleh para wali yang dilakukan dengan jalan tradisi, mengenalkan dengan sistem tradisi, dan juga pengenalan atau penyebaran dari ciri khas dari Islam peradaban di Nusantara. Islam itu berbaur dengan budaya setempat. Jadi budaya setempat atau budaya dari wilayah masing-masing itu berbaur dengan agama Islam. Namun bergaul ini budaya-budaya tersebut harus disesuaikan dengan syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan agama Islam tersebut. Pengakulturasian budaya sebelum masuknya Islam dan sudah masuknya Islam di Indonesia yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor fisik dan yang kedua faktor non-fisik. Faktor fisik ini terdiri atas seni bangunan, seni pahat atau seni ukiran, dan juga seni karya sastra. Dapat kita lihat salah satu contohnya yaitu seni ukiran. Ini pengakulturasiannya yaitu munculnya kaligrafi. Terus dapat kita lihat pada non-fisik itu biasanya terdiri atas upacara-upacara seperti upacara kelahiran, kematian, perkawinan, dan lainnya. Itu salah satu contohnya dapat kita lihat pada upacara sekaten. Yang ketiga, yaitu peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara, yaitu menjadi penasihat raja. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang hukum, ulama mempunyai peran sentral dalam membuat regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan Islam. Tak hanya salah satu contohnya yaitu Sunan Giri yang pernah menduduki posisi Ahlul Walakdi yang berwenang mengesahkan dan memberi gelar sultan kepada para penguasa kerajaan Islam di Jawa. Dan yang selanjutnya, peran ulama selanjutnya yaitu memasukkan Islam ke dalam sistem budaya Indonesia atau menerjemahkan Islam ke dalam sistem budaya di Indonesia. Penyebab dari terjadinya perang saudara di Kesultanan Aceh yaitu terjadinya perebutan kekuasaan antar pewaris tahta, yaitu terjadi pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah yang merupakan keturunan dari Sayyid Hussein. Beliau mengklaim mahkota kesultanan itu dengan mengangkat anaknya yaitu Sultan Saif al-Alam. Tak sampai di situ, terjadi pula peperangan saudara antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar dengan Sultan Mansur Shah. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda pada bidang politik, ekonomi, dan perubahan sosial budaya, yaitu pada bidang politik, Belanda menerapkan sistem politik divide et impera, yaitu politik adu domba yang digunakan untuk memecah persatuan antar kalangan masyarakat dan juga kerajaan. Terus, dalam bidang ekonomi, Belanda menerapkan sistem tanam paksa di mana rakyat pribumi dipaksa untuk menanam tanpa diberi upah. Dalam bidang sosial dan budaya, dalam bidang sosial dapat kita lihat penyebaran agama Katolik dan juga penyebaran agama Kristen. Dalam bidang budaya dapat kita lihat juga yaitu timbulnya kata-kata serapan, yaitu kata-kata Belanda berdampingan dengan kata-kata Indonesia, dan juga munculnya tarian internasional seperti dance dan juga arsitektur bangunan dapat kita lihat pada kota tua Jakarta. Pergerakan nasional Indonesia menjadi sangat penting karena pergerakan nasional Indonesia menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan merdeka.
Dengan lahirnya pergerakan nasional, timbul semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, dan mengubah taktik yang dulunya menggunakan taktik peperangan dan fisik, sekarang dirubah menjadi menggunakan organisasi dan bersifat nasional. Demikianlah video singkat dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.